Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit yang berkaitan dengan maraknya pencurian atau perampasan hak, baik itu berupa perampasan harta, pencurian harta dan sebagainya. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama telah melindungi hak setiap muslim. Agama telah melindungi harta seorang muslim. Agama telah melindungi darah seorang muslim. Artinya tidak boleh seorang muslim mengurangi hak, menzalimi hak muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itulah setiap muslim harus bisa menjaga diri dari menyakiti, menzalimi muslim lainnya, harus bisa menghargai satu sama lainnya. Karena ini dari bentuk sebagai ukhuwah atau persaudaraan kaum muslimin. Jadi agar terrealisasinya hubungan ukhuwah itu tentunya harus saling sama-sama mengerti, sama-sama memahami dan memaklumi bagaimana setiap muslim bersikap satu sama lainnya. Sehingga ada batasan-batasan yang mesti kita ketahui agar kita dapat menjaga diri atau orang lain terjaga dari kejahatan tangan kita atau lisan kita dan perbuatan zalim diri kita. Sebagaimana banyaknya marak berita mengenai begal gitu kan. Tentu kita sebagai kaum muslimin harus hati-hati. Hati-hati juga dalam mengadakan perjalanan di malam hari. Artinya kita harus selalu siap siaga. Harus bisa mempertimbangkan keselamatan. Kalau memang keluar malam itu untuk thalabul ilmi, ya tentulah hal itu sangat dianjurkan dan tentu juga kita harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun keperluan manusia itu tentunya banyak gitu kan. Yang perlu kita juga perhatikan. Dan kita juga apabila keluar di malam hari karena satu keperluan, maka sebaiknya kita mengetahui keadaan jalan tersebut, apakah di jalan tersebut aman ataukah tidak. Apakah jalan yang kita hendak lalui itu benar, aman atau tidak. Dan kita juga harus siap siaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mempersiapkan diri, membela diri gitu kan. Para pemirsa yang saya muliakan, sebagaimana saya telah membahas sedikit tentang masalah ini, bahwa sesungguhnya seseorang yang telah melakukan perampasan harta atau berniat melakukan perampasan harta itu di dalam agama sudah dianggap bisa menghalalkan darahnya. Jadi dengan maksud merampas harta saja itu sudah bisa menghalalkan darahnya. Tentu juga kita harus bisa membedakan mana pencuri yang motifnya itu rakus karena ingin mengambil hak
orang lain tanpa memperdulikan unsur lainnya, karena rakus dan lain sebagainya. Dan ada juga pencuri itu kan karena memang keperluan. Tentu kita bisa membedakan mana pencuri yang yaitu motifnya karena kelaparan atau miskin, seperti orang yang mencuri buah-buahan, misalkan satu buah mangga ataupun satu singkong gitu kan, satu pohon singkong, ya rabut dari kebun orang lain gitu kan. Tentu kita bisa memaklumi dan memahami hal tersebut dan tidak menyamakannya dengan begal gitu kan, atau yang biasa merampas harta yang nilainya berharga gitu kan, seperti motor, emas dan sebagainya yang nilainya itu lebih besar. Dan kita sebagai muslim harus bisa bersikap memutuskan atau menyimpulkan satu perkara itu berdasarkan kepada keterangan atau dalil yang sahih. Dan kita juga harus menyikapi kejadian yang marak pada zaman ini gitu kan, mesti berdasarkan kepada ketentuan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadisnya saya telah bacakan pada video yang telah lalu. Saya bacakan kembali bahwa hadisnya itu dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi dia. Qala, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahza mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang yang bermaksud merampas harta saya? Qala, beliau bersabda, fala tu'tihi, maka janganlah engkau memberikannya. Qala ara'aita in qatalani, lalu orang tersebut bertanya lagi, bagaimana ia jika ingin membunuhku? Qala qatilhu, beliau bersabda, bunuhlah ia. Qala, lalu orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana jika ia benar-benar membunuhku? Qala fa anta syahidun, maka engkau mati syahid. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu, bagaimana pendapat engkau jika aku membunuhnya? Qala huwa finnar, beliau bersabda bahwa orang itulah yang akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 140, bisa dilihat pada kitab Iman bab ke-62. Nah, di hadis itu sebenarnya sudah jelas bahwa apabila seseorang begal, tukang begal gitu kan, merampas harta yang berharga, yang bernilai seperti motor, emas, tanpa dengan hak atau dengan cara yang zalim, maka sebenarnya dengan niat tersebut ia sudah menghalalkan dirinya atau menghalalkan darahnya. Sehingga Imam Muslim membuat atau menetapkan bab bagi hadis tersebut, babud dalil ala anna man qasada ahzama li ghairihi bi ghairi haqqih kana al-qasid muhdarud dam bi haqqih wa in kutila kana finnar. Bab dalil bahwa orang yang bermaksud mengambil harta orang lain tanpa hak, maka maksudnya itulah akan menghalalkan darahnya
dan jika ia dibunuh maka ia masuk neraka. Jadi ini ancaman bagi para begal yang biasa merampas harta yang berharga dari orang lain dengan zalim, bahwa mereka itu sama saja menghalalkan darah mereka. Jika begal itu terbunuh di tangan korban, maka tentu ia akan masuk neraka, gitu kan. Tentu korban, gitu kan, korban pembegalan, gitu kan, tidak akan melakukan kekerasan jika tanpa dimulai oleh begal itu sendiri. Jadi seorang muslim sebenarnya dilarang untuk memulai melakukan kejahatan, tapi seorang muslim berhak untuk membalas kejahatan yang setimpal. Jadi apabila yang memulai kekerasan itu begal, gitu kan, hendak membunuh korban ataupun menyerang dengan senjata tajam, maka dengan usaha menyerang, maka itu sebenarnya sudah berhak bagi korban untuk menyerang balik. Maka jika pelaku begal itu mati, maka matinya itu akan memasukkannya ke dalam neraka, gitu. Jadi ini ancaman bagi para begal agar berhentilah dari melakukan perampokan harta orang lain tanpa hak, agar mereka berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Tapi berbeda hukumnya dengan korban pembegalan yang apabila ia meninggal maka ia termasuk mati syahid. Sebagaimana lanjutan bab Imam Muslim itu, wa anna man qutila duna malih bahwa syahid, barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Jadi korban pembegalan jika dibunuh oleh pelaku pembegalan maka ia tergolong mati syahid, artinya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Namun ia tetap dimandikan dan disolatkan. Sedangkan yang mati syahid di medan perang maka ia tidak perlu disolatkan dan dimandikan. Bahkan di hadis yang lain riwayat An-Nasai disebutkan, man kutila duna malih bahwa syahid, barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid. Wa man kutila duna ahlih bahwa syahid, barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia mati syahid. Wa man kutila duna dinih bahwa syahid, barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya maka ia mati syahid. Wa man kutila duna damih bahwa syahid, dan barang siapa yang dibunuh karena membela darahnya maka ia mati syahid. Jadi pada hadis tersebut sudah jelas. Jadi apabila seorang muslim terzalimi dengan cara seperti yang dilakukan oleh para pembegal itu kan, menyerang dengan senjata, maka diwajibkan bagi korban untuk membela diri atau bahkan menyerang balik. Dan bagi korban tentulah ada perlindungan dari agama bahwa ia semestinya tidak dijadikan tersangka, justru ia dilindungi oleh agama, bahkan dilindungi oleh hukum. Dan di hadis tersebut tadi di riwayat An-Nasai disebutkan ada hal yang lain yang bisa dikategorikan mati syahid. Jika ia membela karena keluarganya
atau membela karena agamanya dan darahnya gitu kan, maka itu tergolong kepada mati syahid. Barangkali demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila masih ada ucapan yang kurang berkenan. Yang benar hanyalah dari Allah, sedangkan yang keliru hanyalah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.